Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Joko Dwi Kustoyo dengan NIM G0002000161 dan Linda Asmara dengan NIM G0002000281 dari kelas PAIE. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai realitas sosial politik masyarakat pada masa reformasi dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa reformasi. Materi yang akan kami bawakan, yang pertama, apa itu masa reformasi, lahirnya gerakan reformasi di Indonesia, realitas sosial masyarakat pada masa reformasi, realitas politik masyarakat pada masa reformasi, pendidikan Islam masa reformasi, dan strategi yang perlu dirancang untuk pendidikan Islam masa depan. Apa masa reformasi itu? Gerakan reformasi adalah pergerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya gerakan reformasi. Lahirnya gerakan reformasi didasari oleh keinginan untuk melakukan perubahan yang disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru. Kenapa? Padahal pada masa Orde Baru, sebetulnya pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Sayangnya, kemajuan pembangunan tersebut sebetulnya tidak merata. Hal itu tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Maka dari sanalah lahir gerakan reformasi. Realitas sosial masyarakat pada masa reformasi. Pada masa reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik, sehingga mengakibatkan sering terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar dan majalah juga dapat dengan lebih bebas menyalurkan aspirasi dan gagasannya secara bebas. Hal tersebut dibarengi dengan pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Realitas politik masyarakat pada masa reformasi. Perkembangan politik di masa reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, di mana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan, yaitu pada saat pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini Joko Widodo atau dikenal Jokowi. Perkembangan politik pada masa reformasi ditenggarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan duit fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Upaya-upaya di bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie di masa reformasi yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.
Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur-Timur. Yang kelima, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang yang pernah mengkritik presiden. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Dan yang terakhir, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa reformasi. Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan dimulai berlangsung pada Pelita 7, terpaksa gagal karena krisis ekonomi yang berlangsung sejak Juli 1997. Dalam bidang pendidikan, Kabinet Reformasi salah satunya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tujuan jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan. Pemerintah terpaksa memangkas program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islam, belum terpenuhi secara maksimal. Yang pertama, distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah. Yang kedua, kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis. Yang ketiga, munculnya sektor industri yang membengkak cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini. Yang keempat, perubahan-perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib, bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan sebagaimana tersebut di atas. Yang kelima, kurikulum yang belum mantap, terlihat dari beragamnya jumlah presentasi. Yang keenam, untuk pelajaran umum dan agama pada berbagai sekolah yang berlogo Islam, kurang berkualitasnya guru. Yang dimaksud di sini adalah kurang kesadaran profesional, kurang inovatif, kurang berperan dalam pengembangan pendidikan. Yang ketujuh, dualisme pengelolaan pendidikan, yaitu antara Departemen Agama atau Depak dan Dikbud atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedelapan, belum adanya sentralisasi dan desentralisasi yang jelas. Dan yang kesembilan, sisa-sisa pendidikan penjajahan yang masih ditiru seperti penjurusan dan pemberian gelar. Selanjutnya, strategi yang perlu dirancang untuk pendidikan Islam di masa depan. Beberapa strategi yang perlu dirancang untuk memperbaiki pendidikan Islam masa depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi sosial politik, yakni dengan menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok formalisasi ajaran Islam di lembaga-lembaga negara melalui upaya legal formalitas yang terus-menerus oleh gerakan Islam, terutama melalui sebuah partai secara eksklusif khusus bagi umat Islam, termasuk kontrol terhadap aparatur pemerintah. Umat Islam sendiri harus mendidik dengan moralitas Islam yang benar dan menjalankan kehidupan Islami baik secara individu
maupun masyarakat. Yang kedua, strategi kultural. Strategi kultural, yakni dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan memperluas cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia. Dan yang ketiga, strategi sosiokultural. Diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.